Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali untuk melanjutkan baca kitab Asma'ullahil Husna wa ba'du ma'aniha karya Syekh Abdul Malik Hafiz rahimahullah ta'ala. Dan kemarin telah membahas banyak nama, terakhir Al-Mubdi, Al-Mu'id. Sekarang kita masuk ke nama yang berikutnya, Al-Fa'alu lima yurid. Tafadhal dibaca Al-Khilmi. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: الفعال لما يريد، وهذا من كمال قوته ونفوذ مشيئته وقدرته، أن كل أمر يريده يفعله بلا ممانع ولا معارض. ممانع ولا معارض، وليس له ظهير ولا عوين. عوين Awinun عوين kayaknya. عوين على أي أمر يكون، بل إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، ومع أنه الفعال لما يريد، فإفراد- فإفرادته Nggak ada تابعة fa'nya. لحكمته Fa'iradatuhu. فإرادته فإرادته تابعة لحكمته وحمده، فهو موضوع بكمال Sotli. القدرة. Huwa mausufun. موصوف فهو موصوف بكمال القدرة ونفوذ المشيئة Sepertinya ini nufudhi. Atau ke bikamali. ونفوذ بكمال القدرة ونفوذ المشيئة، وموصوف بشمول الحكمة لكل ما فعله ويفعله. Tarjim. Di antara sifat Allah adalah melakukan apa yang Allah kehendaki, dan ini adalah kesempurnaan kekuatan Allah, dan eh, apa ini nufud ke Nufudh ke apa kekuasaan. Pengaruh kekuasaan. kekuasaan Kekuatan. sama Hmm. pengaruh kekuatan kekuasaan masyiahnya, atau masyiah itu ya ditranslate-nya ini ya, Kehendak atau masyiah hmm, bisa. Kehendak bisa. kehendak ya, dan kudrahnya, dan bahwa semua perihal yang Allah inginkan maka Allah lakukan tanpa ada penghalang, dan tidak ada yang memalingkannya, dan tidak eh, dan tidak ada bagi Allah itu zahir, apa, penolong. Nah, bukan di sini. eh, Eh, hmm, ya sih, zahir. Ya penolong dalam ya apa ya betul nih, penolong atau pembantu. Awin mungkin sama sih. Kawin sama yang sama ini dalam seluruh perkara-perkaranya Allah melakukannya, ya. Dan kalau Allah eh, berkehendak sesuatu, maka Allah tinggal berkata kun fayakun, jadilah maka jadilah, dan bahwa dan bahwa Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Wa ma'a Ma'annahu ini satu idiom, satu frase. Hmm, dan dengan tapi apa perkataan kun enggak artinya fayakun tuh tersebut gitu. hmm, bersamaan dengan hal tersebut atau ya sebenarnya bersama. Harusnya artinya padahal sih. Cuman di sini kayaknya nggak cocok deh. Ya bersamaan bersamaan bahwasanya dia
Sama dengannya. Ya bersamaan bahwasanya. Bersamaan bahwasannya Allah melakukan eh, bahwa Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Ya. Dan dan kehendak Allah itu sesuai dengan Oh, hikmahnya dan oh benar-benar. Ini sifat. koma berarti betul. Ma'ana itu artinya meskipun, walaupun, bahkan, walaupun Oh, sini bahkan atau meskipun. walaupun Hmm. meskipun. Ma'ana. Nah, itu frase di bahasa Arab. Oh, ada gitu ya, ada frasa juga. Ada banyak, malah juga di bahasa Arab. Jadi nggak bisa diartikan letterlek. Ini artinya meskipun atau walaupun. Meskipun Allah Ya, maha mampu meskipun. melakukan segala apa yang diinginkan. Oh, gitu. Nah, fa ibadah terus ini Meskipun yang Allah maksudnya adalah tapi ya. Maha, meskipun Allah melakukan apa yang Allah inginkan, apa yang Allah kehendaki, kehendak Allah tersebut itu berdasarkan hikmah dan sifat terpuji Allah. Dan itu Dan adalah yang Allah, Allah Allah kehendaki. disifati dengan, Oh, atau dan ya Allah irodahnya disifati juga bisa, dengan tapi gua ya. Ya Allah sih Allah. boy. Allah disifati. Allah disifati dengan kesempurnaan kudrahnya, padarnya, nah, dan kekuasaan masyiahnya, kekuasaan kehendaknya. Dan Allah disifati dengan eh, dengan hikmahnya, dengan hikmah ya, dalam semua perbuatannya di masa lalu dan perbuatannya di masa depan. Nah, gitu. Ya, jadi intinya, walaupun Allah sebenarnya bisa melakukan apapun yang Dia inginkan, tapi ya bukan artinya Allah melakukan hal-hal yang buruk. Nah, tapi karena Allah juga punya sifat lain yaitu hikmah dan hamd. Jadi Allah juga melakukan segala yang Dia inginkan dan itu penuh hikmah, penuh pujian. Hmm, nah, kalau nggak ada yang bertanyakan, lanjut. Lanjut. Assalamualaikum. Al-ghaniyul mughni wal ghaniyyu bidatihi فهو الغني بذاته الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات لكماله وكمال صفاته فلا يتطرق إليها نقصا بوجه من الوجوه ولا يمكن أن يكون إلا غنيا لأن غناه من لوازم ذاته كما لا يكون إلا خالقا قادرا رازقا محسنا فلا يحتاج إلى أحد بوجه من الوجوه فهو الغني الذي بيده خزائن السماوات والأرض وخزائن الدنيا والآخرة والمغني جميع Ya, ini ya sukun al-muni. المغني جميع خلقه غنى عمن والمغني Berarti لخواص di sini bukan jami'u, al-muni jami'a. جميع Jami'a. آه، المغني آه، جميع Hmm. sebagai apa itu ya? Sebagai Maaf. maf'ul bih dari al-muni. Amna yumni itu dari Oh, nah, ingat membutuhkan terus maf'ul bih. yang di sini ya. Mm-mm. Al-Mughni jami'a khalqihi ghina amman Nah, ini pakai kata tain yang ginan. ghinan. Hmm. Eh, Si maksur. oh, mana? Wal mughni li khawasin li khawasi khalqihi bima afadha ala qulubihim min al-mu'arifi
Ma'arif maksudnya. Mu'arufi Ma'arif. Ma'arifi Minal ma'arifir rabbaniyati wal haqaiqi al-imaniyati. Boleh. Nah, tarjim. Al-Ghani yang maha kaya, Al-Mughni yang memberikan kekayaan gitu. Ya, mencukupi. Eh, yang mencukupi ya. Ya, dan sifat Ghani dan nama Ghani adalah apa? Dan Allah adalah Al-Ghani dengan zatnya yang Allah memiliki kekayaan yang sempurna, yang yang penuh dan mutlak. Sempurna, betul. Sempurna dan mutlak. Sempurna, sempurna dan mutlak. Dari seluruh sisi, eh, kali iktibar itu kaibar Kibar ya, seluruh aspek, melihat seluruh aspek. aspeknya, aspek oh, dengan kesempurnaannya dan Makanya li di kesempurnaan sini sifatnya. berdasarkan. Oh, Jadi li berdasarkan. itu kadang artinya berdasarkan. Misalnya kalau kita di kitab-kitab eh, menjelaskan suatu hukum, misalnya terus setelahnya itu biasanya ada li hadis Aisyah atau li hadis Ibnu Umar. Nah, itu artinya Berdasarkan. berdasarkan hadis Ibnu Umar, berdasarkan dan semisal. Sebentar, sebentar. Kucing ini. Nah, lanjut. Berdasarkan aspek Dan berdasarkan kesempurnaan. kesempurnaan Allah dan Hmm. berdasarkan kesempurnaan sifat Allah. Eh, maka dan Allah eh, tidak ada padanya kekuatan dalam satu sisi di antara dari suatu Nah, apa ini juga di antara uslub bahasa Arab ya, wajih. wajih minal wujuh. Nah, tapi di sini maksudnya ya intinya Allah tidak memiliki kekurangan dari sisi apapun gitu, dari segala sisi. Oh gitu. Iya, Deskripsi. ya terleknya dari sisi-sisi ya satu sisi pun nggak ada, apalagi dari Hmm. sisi yang lain ya. Maksudnya dari segala sisi. Dan lanjut, dan Hmm. tidak mungkin Allah melakukan sesuatu kecuali dengan kekayaannya. Bukan, an yakunanya di sini Allahnya, dan tidak mungkin Allah itu kecuali kaya. Allah itu tidak mungkin miskin maksudnya. Nah, Allah itu tidak mungkin kecuali dia kaya. Ya artinya Allah itu tidak mungkin miskin gitu. Allah pasti kaya dengan sifat-sifat tadi itu. Jadi anna ginahu. Dan Nabi Nahu, karena kekayaan Allah adalah eh, laziman zatnya Allah. Sebagaimana tidak mungkin eh, Allah itu bukan pencipta gitu ya. Ya Bukan betul. yang gak mungkin Allah yang bukan menciptakan. Ya tidak mungkin Gak dia mungkin kecuali Allah yang pencipta. Maksudnya adalah ya pasti Allah kecuali. itu mencipta. Kalau Tidak dia bisa. yang Salah. Tidak mungkin Allah kecuali ya pasti Allah itu sebagai pencipta dan hmm, Allah yang menetapkan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menetapkan kebaikan gitu ya, hmm, berbuat baik, maka Allah tidak membutuhkan sesuatu pun dalam aspek apapun. Dan itu adalah ghina, aghani, yaitu maha kaya. Yang dengan kedua, dan yang dengan tangannya eh, perbendaharaan langit dan bumi, langit-langit dan bumi, dan perbendaharaan dunia dan akhirat. Dan Al-Mughni yang maha mencukupi semua ciptaannya dengan eh, kekayaan yang umum. Dan Al-Mughni itu eh, luas,
was khususan ya. Dan dan Eh, apa namanya? Khawas nih lawan dari eh, awam atau ammah, orang-orang khusus. Jadi kecukupan khusus kepada hambanya adalah apabila Allah memberi uh, apa, memenaikan Ya, mencucurkan, pemberian. menuangkan, memberi, ya memberi lah intinya, mengisi. Iya. Apa? Jadi al-mughni dalam al-mughni bagi kekhususan hamba-hambanya itu memberi kepada hati mereka pengenalan kepada Rabb mereka dan hak hak-hak iman. Haqaiq itu zaman dari haqiqah. Jadi Hakikat, hak hakikat iman, hakikat keimanan. hakikat keimanan. Nah, Jadi secara umum itu ada yang secara umum dan ada yang secara khusus gitu ya. Tim. ya Yang betul. khusus itu yang menambah dengan hak iman, hakikat Betul. iman. Nah, makanya al-ghani atau winan itu selain kita artikan kekayaan, bisa kita artikan kecukupan juga. Jadi al-ghani itu yang maha kaya dan juga dia maha tidak butuh kepada yang lain. Itu makanya tidak ada makhluk yang al-ghani karena makhluk pasti butuh kepada yang lain. Kalau Allah itu maha tidak butuh kepada yang lainnya. Dia fala yahtaju ila hadin biwajhin minal wujuh. Maka dia tidak butuh kepada yang lain. Ghinan, nah itu kekayaan atau kecukupan. Allah memberi, mencukupi dengan kecukupan yang umum kepada seluruh hambanya, seluruh makhluknya, ya rezeki ya intinya. Terus ada yang diberikan lebih khusus berupa iman dan ilmu. Hmm. Ya Al-Mughni ya ini salah satu yang btw kalau antum baca Al-Mughniyu ke Ustadz Ustadz Andi bakal dimarahin bener. Jadi dari Amna Yumni ya. Iya. Nah ini ada huruf ilahnya juga, ada alifnya ada akhirnya. Amna Yumni. Nah ini apa? Isim fa'ilnya al-mungnin kalau di nggak ada alif lam, kalau ada alif lam al-mungni, bukan al-mungni. Terus dia isim fa'il ketika ada alif lam dia langsung bisa beramal sebagai fi'il. Beramal seperti fi'il. Makanya bisa punya jami'ah yaitu maf'ul bihnya. Gitu, itu. Ya, maknanya takdirnya itu yugni. Yugni jami'ah khalqihi. Iya. Nah, ada Nah, pertanyaan? eh, karena ada yang mau ditanya tapi pertemuan kemarin boleh? Boleh, Ada yang, silakan. nah ini di halaman sebelumnya itu ada di Asyahid itu ada Asyahid di halaman 19 19. Oh iya. Asyahid nah itu wa absara jami'al mawjudati daqiqaha wa jalilaha Hmm. wa saghiraha wa kabir. Nah itu daqiqaha itu eh, apa hubungan sama jamiah itu apa? Apakah sebagai tamyiz gitu atau badal gitu atau gimana? Ada nggak? Ya, jami'ah kalau misalnya kita abaikan dia hubungannya sama al-maujudat. Ya, daqiqoha hanya kembali ke al-maujudat kan. Oh, Daqiqol maujudati wa oh gitu. jalil al-maujudati. Nah, tapi memang jami itu dia mengambil mengambil i'rabnya sih al-maujudat. Hmm, ya, dakik itu adalah badal sih, badal atau enggak tamis dia badal, Badal. lebih ke badal. Hmm. Melihat semua makhluk, semua alam semesta, ya apanya benar sih apanya, atau ya sebenarnya ya badal badal istimal atau badal ba'ad ini mengandung makna itu juga. Melihat apanya itu melihat dakiknya dan jalilnya. Berarti itu bisa kemana?
Nah, ada lagi? Berarti badan. Ya, Badan. kemungkinan badan sih. Nah, udah. Eh, Cukup ya, Cik. Jazakallah khair. Kalau sudah, berikutnya silakan Iza dibaca. Soalnya jelas. Jelas-jelas. Di Jepang internet cepat kan? Alhamdulillah. Beda segimana sama Indonesia. Udah jauh. Itu kan? Berapa puluh kali lipat. Kalau terlibat. Nah, silakan dibaca. Rawalif al-halimu alladhi yudirru ala khalqihi Ini anak kurang tahu ya. Kayaknya al-ni'ami kayaknya ini Yadri ya atau Yudri. Cuman lanjut dulu aja lah. Ada Khalqihi. Terus ala khalqihi an-ni'ami ini An-Ni'am. An-Ni'am. An-Ni'ama. al-zahirati wal batinati Katanya An-Ni'ama ini. An-Ni'ama. Al-Zahirata. an-ni'am al-zahirata wal batinata ma'a ma'asihim wa kathrat wa kathratu Atau ke Ma'asihim. Kasrah. wa kathrat Ma'asihim dia mudhaf ilaih. Berarti wa kasrah. sihim wa kathrati Kasrati. Hmm. zalatihim Nah ini lamnya tasdid. Zallatihim. zalatihim ya fayahlimu Nah, Ana juga nggak tahu sih. Kayaknya hal bisa semua sih. Ya halimu boleh. fayahlimu an muqabalati al-asini Sina. al-asina bi Ini masdar nih. bi'asyanihim Kasrah. Bi'isyanihim. bi'asyan wa yasta'bihim kay Ista'taba yasta'tibu. Wa ista'taba yasta'tibu. Wa yasta'tibuhum. yasta'bimuhum kayatubu agak beda sama ini Ini di surah At-Tariq. Di akhirnya. Wa mahil kafirina. Amhilhum ruwaida. hil Berarti ini kayuhum bisa kay mahala yumahilu. Atau yuhmilu. Yumahilu. Yumahiluhum. yumahiluhum Kai. Anaba. Artinya kembali. Fi'il mudhari'nya. yanibu Yunibu. Anaba yunibu. Anaba yunibu dari af'ala yuf'ilu. Dia ada huruf ilahnya jadi memang lebih susah. Artinya kembali. Inabah. Kembali kepada Allah. Silakan ditarjem. nama Allah al-Halim Maha apa Al-Halim? Tahu? Al-Halim ini lebih dakik, lebih detail daripada
daripada Al-Alim. Enggak nih, dia ini maha hmm, Nyantun. penyantun. Cuman kayak penyantun tuh lafaznya kurang ini ya. Kurang, Eh, kurang nyambung. Iya, kurang, ya kurang, kurang Apa memaksudkan di berarti? sini. Kalau di bahasa Inggris tuh, Ana jadi lupa lagi apa ini. Terkait perseverance gitu lah. Tapi Ana lupa juga bahasa ini. Sama penyantun lah, boleh lah, lanjut lah. Hmm, berarti ini bukan ya dari link betul, tapi hmm, apa ya? Ya dulu ada Royudiru gitu ya. Mungkin ada Royudiru, tapi Ana kurang lagi juga. Hmm, Yaitu yang tetap memberi. Itu satu kata ini. Apa kata apa? Ada roh yudiru fi'il, yang memberi. Halim Yang alladhi mulia. yudiru. Hmm? Eh, Selalu memberikan kepada Hmm. makhluknya nikmat yang zahir maupun yang batin. Nah, ini gimana terjemahannya? Nah, latar belakang bersama maksiat mereka. Maksudnya apa? Maksudnya meskipun yang tadi emang ada, meskipun mereka bermaksiat, meskipun mereka bermaksiat. Ya walaupun ada banyak maksiat, walaupun mereka bermaksiat, terus maka surati Sangat zalat itu ketergelinciran, kesalahan, ketergelinciran. Kasroti apa? banyaknya ketergelinciran. Ya, jadi walaupun eh, manusia banyak berbuat maksiat, banyak tergelincir ke dalam dosa, tapi Allah tetap memberi nikmat, zahir maupun batin. Nah, makanya payah limo atau payah lumu mencari juga, maka dia tetap santun. Hmm, Tadi tetap santai. nah, maksudnya di sini mahat mengulur, dia memberi tenggang waktu, itu. Maka Allah tetap memberi tenggang waktu an muqabalatil asi nabi asyanihim. Dari muqabalah di sini maksudnya kayaknya menghukum, memberi hukuman, punish, menyiksa, menghukum. Jadi Allah menahan diri, ya menahan dari menghukum orang-orang yang berdosa, biasanya nihim disebabkan dosa mereka. Jadi walaupun manusia banyak berdosa, banyak tergelincir, Allah tidak langsung mempunish mereka, menghukum mereka. Itu intinya dari yang kalimat ini. Hmm. Terus wa yasta'tibuhum. Hmm, Kalau arti bahasa Indonesianya minta kerelaan ya. Tapi maksudnya ya, ya mengulur waktu tadi. Mengulur waktu. Allah tetap memberikan tenggang waktu, menunda-nunda hukuman agar kayak tubuh. Agar, Maka mereka bertaubat. iya, baju mahilum sama. Ini seperti di surah Tariq, memberikan tenggang waktu, menunda. Maka Allah memberikan tenggang waktu agar mereka, Mereka kembali. iya, kembali kepada Allah. Inabah. Nah, menurut Anda ini ada di antara nama Allah yang paling luar biasa. Jadi, eh, ya, Halim itu ya lembut juga lembut, terus ya maha
maha tidak tidak terburu-buru menyiksa, memberi tenggang waktu, termasuk dalam maknanya. Jadi walaupun kita banyak maksiat, banyak ketergelinciran, banyak kesalahan, Allah tidak menyegerakan menghukum kita. Tapi Allah terus mengulur waktu, terus memberikan tenggang waktu, terus memberikan kita kesempatan waktu yang banyak agar kita bertaubat, agar kita kembali kepada Allah. Nah, karena Allah memang tidak mau menghukum kita pada asalnya kan. Allah tidak suka menghukum hambanya. Jadi Allah memberikan kesempatan demi kesempatan agar kita terus bertaubat dan kembali kepada Allah. Seperti itu. Nah, tinggal kitanya apakah kita yakin dengan nama Allah ini dan kita ingin bertaubat dan semisalnya. Jangan menyia-nyiakan waktu yang telah Allah berikan kepada kita untuk bertaubat dan semisalnya. Nah, seperti itu. Ya, bahkan kepada orang kafir sekalipun atau kepada orang-orang yang banyak berdosa, ya, semuanya Allah beri tenggang waktu. Tidak ada yang Allah segerakan hukuman. Ya, bahkan Allah beri waktu sampai sampai ia mati untuk bertaubat. Nah, di antara konsekuensinya juga berarti kita sebenarnya sama ya. Jadi ketika ada orang melakukan kesalahan, kita tidak langsung tergantung tingkat kesalahannya, tapi ya secara umum kita tidak langsung menghajar atau memblok atau yang semisalnya. Jadi kita berikan kesempatan bagi mereka. Kalau zaman sekarang yang tren-tren netizen-netizen itu ya walau alam mungkin mereka belum mengamalkan ini gitu. Jadi sekali ada kesalahan terus orang-orang langsung dicap buruk lah, di bla bla bla. Nah, itu kita semoga terhindar dari segera terlalu cepat menjudge orang lain. Seperti itu. Harus sabar, harus tenang dalam menjudge sesuatu. Seperti itu. Nah, mungkin sampai sini dulu baca kitab kita. Insya kita sambung di pertemuan berikutnya. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, Akhilmi, coba sebutkan satu kosakata atau lebih yang menarik untuk dihafal, yang belum tahu dan menarik untuk dihafal. Ya nah ini ya baru tahu nufud, Nufud ya. nuful Nah, nufud. sama awinun, awinun sama nufudun. Hmm. Nufud ya. Hmm. Nah, nufud ya. Sepertinya dari nafada ya, dari nafada yanfudu atau yanfidu nggak tahu juga. Hmm. Nah, ya pengaruh otoritas, kekuatan, daya angkat, kekuasaan dan semisalnya. Ya, sebenarnya artinya otoritas ya. Kehendak Allah itu otoritas di atas segalanya. Semuanya, semua kehendak itu di bawah kehendak Allah. Maksudnya. Kalau awin ya ini bentuk wazan lain dari awan. Awan itu mungkin jamak dari aun ya. Awan. Ya, awan itu yang tahu juga dari kalau di kamus juga yang ada awan artinya kaki tangan atau pembantu ya, penolong, pembantu. Pembantu raja itu awanul mulki. Ya di sini mungkin versi sighah mubalaghahnya. Jadi awin seperti zohir. Itu walau alam sih. Tapi ya artinya awan itu penolong. Nah, kalau Iza tadi ada minimal satu kosakata yang nggak tahu terus jadi tahu. Yang zallat. Zallat ya. Nah, zallat itu jamak dari zallah. Zallatun artinya ketergelinciran, kekeliruan, kesalahan. Nah, ini sering juga muncul di pembahasan adab atau fikih atau adab. Ketika kita bagaimana sikap kita terhadap ketergelinciran ulama. Nah, itu adabu atau hmm, istilahnya adalah sikap tuh, anak lupa bahasa Arabnya. Zallatil ulama, zallatil ulama. Maka sikap kita terhadap zallatil ulama, ketergelinciran ulama. Nah, ulama juga pasti ada waktu ketergelinciran di satu dua kesempatan. Jadi ulama bukan bukan nabi, jadi bisa jadi salah. Nah, tinggal sikap kitanya bagaimana. Itu diantaranya dijelaskan di Kitabul Ilminya Syekh Utsaimin.
Di antaranya ada sekitar 6 adab, ya, 6 hal yang harus kita lakukan ketika kita menemukan ketergelinciran ulama. Zallah, ya. Nah, Hilmi mungkin ada yang ingat dari 6 tersebut, atau yang ketika kita menemukan ketergelinciran ulama, apa yang harus kita lakukan? Apakah langsung menjudge ulama itu salah? Tidak, anak-anak nggak tahu sih. Di Nggak. antara yang harus dilakukan, apa kira-kira? Sikap kita bagaimana? Oh, tahu mana? Nggak tahu. Nah, terus kalau misalnya untuk menemukan, misalnya nih, eh, di antara ketergelinciran ulama tuh Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat bahwasanya nikah itu boleh tanpa wali. Itu benar nggak? Boleh nggak nikah tanpa wali? Tidak, nggak betul. Nggak betul. Nah, terus kita terhadap itu bagaimana? Eh, nggak teringat ini apa maksudnya kaidahnya dari kitab itu. Kalau misalkan itu terjadi, eh, ya mungkin tanya ke ulama lain. Kalau misalkan kita ragu gitu. Nah, atau ini deh, yang lebih lebih ini, Imam Nawawi atau yang semisalnya itu eh atau jangan Imam Nawawi, apa ya? Oh ya, benar apa Imam Nawawi? eh ada satu atau dua hal beliau tergelincir dalam hal akidah. Nah, gimana sikap kita terhadap Imam Nawawi? Apakah kita tidak mengambil ilmunya seluruhnya karena beliau ada kesalahan dalam Oh, akidah, maksudnya itu. atau gimana? Oh iya. Ya, ilmunya tetap kita ambil Kenapa? karena Nah, ya, atau gimana? ya, karena kesalahannya boleh jadi ya bukan kesalahan yang besar gitu. Maksudnya bukan besar gitu ya. Atau gimana ya? Ya, kalau Imam Nawawi ada spesifik mungkin diantaranya adalah eh, diantaranya karena kebaikan beliau itu yang lain terlalu banyak, sehingga bisa menutupi kesalahan beliau, dan kesalahan beliau itu pun walaupun dalam hal akidah bisa jadi disebabkan oleh syubhat, bukan bukan karena beliau eh, dengan hawa nafsunya memilih pendapat tersebut gitu. Jadi bisa jadi karena syubhat. Jadi masih ada kemungkinan kemungkinan yang lain seperti itu sih. Nah, kalau Abu Hanifah tadi bisa kita ambil sikap diantaranya, ya kita bisa jadi ketika di zaman beliau itu hadis tentang nikah nggak boleh tanpa wali itu belum belum beliau dapatkan. Bisa jadi belum beliau dapatkan. Itu bisa jadi, terutama zaman dahulu kan. Itu informasinya belum belum bisa sat seperti di zaman sekarang. Nah, jadi kita memaafkan ketergelinciran tersebut, tapi kita tetap bilang itu salah, tapi kita tidak ikuti, tapi eh, kita tidak langsung menjudge ulama tersebut yang salah dalam hal lain atau tidak kita ikuti sama sekali. Nah, di antara sikap yang disebutkan Syekh Utsaimin itu pertama kita yakini dulu dia apakah benar dia yang mengatakan pendapat tersebut. Kemudian yang kedua, apakah benar pendapat itu salah. Nah, itu harus kita pastikan. Kemudian di antaranya ya siapa tahu ada pendapat lain gitu. Jadi kita nggak bisa mungkin ada perbedaan pendapat yang jadinya itu bisa diterima, bisa jadi. Terus sikap lain ya, ya kalau tadi, kalau misalnya kita bisa menasihati, kita nasihati, tapi dengan lemah lembut. Terus kalau memang itu salah, ya kita tidak ikuti, tapi tidak kita apa namanya kita judge atau kita tahdir berlebihan terhadap ulama tersebut. Seperti itu kurang lebih ini di antaranya. Nah, itu di antaranya. Ya, terutama kalau kita semakin banyak belajar, insya Allah kita harusnya lebih legowo sih. Nah, jadi terhadap perbedaan ulama, terutama itu pendapat, eh, kita harusnya lebih lebih legowo sih. Gitu. Karena mungkin di awal-awal hijrah, mungkin sebagian terlalu bersemangat dan ikut arus, jadi kadang terhadap ulama yang salah itu terlalu berlebihan, terutama ketika mentahdir atau yang semisal seperti itu. Nah, itu terkait zallatul ulama ya, zallah. Nah, itu ketergelinciran. Nah, terus kita ya mengaca kepada diri sendiri, kita juga pastinya lebih banyak ketergelincirannya daripada para ulama. Seperti itu. Nah, itu zallah. Nah, dan nanti mungkin Anda masukin ke deck nanti Anda share lagi. Gitu deh, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan dulu.
Sampai kita sambung di pertemuan berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, yang benar dari Allah, yang salah dari diri dan pribadi dan dari syaitan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.